Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya akan menjelaskan materi minggu ke-13 ya, yaitu tentang reologi. Nah, reologi sendiri ini akan dibagi menjadi dua pertemuan, di mana pertemuan pertama itu topiknya adalah pendahuluan, kemudian sistem Newton. Ya, apa itu sistem Newton? Kemudian viskositas kinematik, kemudian pengaruh suhu dan teori viskositas, dan yang terakhir adalah sistem non Newton ya. Kita akan lihat sistem non Newton itu apa begitu ya. Aliran plastis, kemudian aliran pseudoplastis, aliran dilatan, tiksotropi negatif dan positif tiksotropi ya, atau tiksotropi biasa. Dan yang terakhir adalah bagaimana menentukan tiksotropi dari suatu aliran. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari di bagian satu ini. Sebagai pendahuluan terkait dengan definisi reologi ya, reologi itu berasal dari dua kata ya, yaitu reo yang artinya mengalir dan logos yang artinya ilmu. Ya, sehingga reologi itu menggambarkan aliran cairan dan deformasi padatan. Jadi dia bicara tentang ilmu yang mempelajari aliran suatu cairan ya, atau deformasi padatan. Kenapa ada padatan di sini? Karena ternyata padatan itu jika mengalami deformasi dia bisa memiliki sifat atau dapat mengalir ya. Nah, itu yang akan kita pelajari nantinya. Misalkan suspensi ya, suspensi kita sudah belajar merupakan sistem dispersi padatan tidak larut. Nah, jika dia dapat mengalir ya, maka kita bisa menyebutnya sebagai deformasi padatan itu. Nah, viskositas sendiri apa ya? Viskositas adalah ekspresi ketahanan. Jadi viskositas ini adalah bentuk ya, resistensi atau ketahanan dari suatu fluida untuk mengalir. Jadi bagaimana kemampuan dia untuk mempertahankan ya agar tidak mengalir, itu disebut sebagai viskositas. Nah, semakin tinggi viskositasnya, maka dibutuhkan gaya yang besar gitu ya untuk mengalirkannya, atau ya, ketahanannya atau resistensinya juga besar. Nah, itu adalah viskositas. Jadi kalau bicara viskositas itu bicara resistensi dari suatu fluida untuk mengalir ya. Cairan sejati ya, dapat ditentukan ketahanannya atau viskositasnya dalam viskositas absolut. Nah, kalau cairan sejati itu mudah ya menentukan viskositasnya karena memiliki viskositas absolut. Namun sifat reologi dispersi heterogen, artinya dispersi yang lebih dari satu zat ya, khususnya pada sedian-sedian kosmetik itu tidak ada atau jarang ya yang homogen. Itu umumnya adalah dispersi heterogen, gabungan dari beberapa zat, lebih kompleks dan tidak dinyatakan dengan nilai tunggal ya, sehingga kita tidak bisa mendefinisikan suatu viskositas itu hanya dengan nilai tunggal, sehingga viskositasnya itu harus ditentukan di beberapa titik ya, di beberapa titik, dan viskositasnya pun harus didefinisikan ya, kondisi ketika pengujian, karena jika berubah kondisinya maka viskositasnya akan berubah juga ya, baik itu kecepatannya, kecepatan putaran dari viskometernya ya, kemudian spindlenya, torsi yang digunakan, maka akan menghasilkan viskositas yang berbeda juga. Oleh karena itu dia tidak ada nilai tunggal ya. Andai pun Anda tulis nanti ya suatu viskositas sediaan kosmetik itu, maka harus dijelaskan kondisi pengujiannya tuh, karena nanti berbeda kondisi hasilnya akan berbeda. Dan ini berbeda dengan cairan sejati yang viskositasnya absolut. Jadi mau diuji dengan kecepatan spindle berapa begitu ya, itu kurang lebih sama hasilnya ya. Nah, penerapan dalam formulasi kosmetik itu misalkan pada emulsi ya, emulsi ini dua fase kan ya, atau lebih bahkan. Kemudian pasta yang sistem suspensi khususnya pada pasta gigi ya, di mana ada partikel tidak larut ya sebagai abrasive agent. Kemudian ada suspensi ya. Ini semua memiliki pengaruh yang signifikan atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal reologinya atau kemampuan mengalirnya. Nah, industri kosmetik harus mampu menghasilkan sediaan kosmetik dengan basis krim, pasta, dan lotion dengan konsistensi dan kelembutan yang dapat diterima konsumen. Nah, sebagai sebagai tujuannya gitu, atau tujuan utama kita itu sebenarnya kan adalah diterima konsumen ya, diterima konsumen. Nah, namun diterima konsumen ini kan sifatnya subjektivitas ya, subjektivitas. Oleh karena itu ketika kita sudah menghasilkan suatu produk dan diterima konsumen,
maka tidak mungkin kita akan mengujinya ke konsumen terus begitu ya. Maka kita harus melakukan karakterisasi. Sebenarnya yang disukai konsumen itu seperti apa? Nah, karakterisasi tadi salah satunya adalah viskositas, ya, kemampuan mengalir produk. Oh, ternyata di konsentrasi di viskositas sekian sampai sekian itu konsumen suka gitu ya. Dan itu menjadi tolak ukur kita untuk mempermudah dalam proses pengembangan formula ke depannya gitu ya. Jadi kita pada intinya adalah konsumen gitu ya. Nah, konsumen ini sebenarnya subjektif tadi yang saya katakan ya, artinya dia perlu di-assess secara instrumental agar ketika diulang gitu ya, hasilnya itu bisa kita pantau terus-menerus gitu. Nah, ini konsumen. Nah, oleh karena itu sifat fisik dan kosmetik perlu dipelajari dengan metode penentuan viskositas ya, maupun secara sensori menggunakan panelis. Ini kalau kita bicara menggunakan subjek manusia ya, atau menggunakan atau melibatkan manusia gitu ya, konsumen. Sekarang kita masuk ke sistem Newton ya. Apa itu sistem Newton? Jadi kalau Anda bayangkan ya, aliran itu atau cairan itu seperti halnya tumpukan, ini kalau saya bilang tumpukan kartu ya, tumpukan blok gitu ya, tapi ini kita anggap tumpukan kartu. Kartu remi mungkin ya, atau kartu apapun itu ya. Kalau Anda tumpuk, kemudian Anda berikan gaya sebesar F ya. Nah, F ini adalah shear stress ya. Kita berikan gaya ya, maka dia akan membentuk gambar seperti ini ya. Shear rate-nya akan berbeda dari depan, dari atas ke bawah, itu akan berbeda ya. Ini Anda bayangkan ketika Anda mendorong tumpukan kartu gitu ya. Nah, jika lapisan bawahnya diam dan di tempat diam di tempat, jadi lapisan bawahnya diam di tempat dan bidang atas cairan tersebut digerakkan dengan kecepatan konstan, maka setiap lapisan di bawahnya akan bergerak dengan kecepatan sebanding secara langsung dengan jaraknya. Jadi dia akan bergerak ya, dan itu sebanding kecepatannya dengan jaraknya dari lapisan bawah yang diam. Makanya dia gambarnya seperti ini. Ya, lurus. Ya, karena dia sebanding dengan jarak yang diam. Gitu. Nah, perbedaan kecepatan Devi antara, atau kita sebut Devi ya. Devi ini perbedaan kecepatan, velocity. Ya, Devi antara dua bidang cairan, ini kan ratusan bidang ya. Banyak sekali ya, atau ribuan bidang bahkan, yang terpisah oleh jarak dr ya, merupakan gradien kecepatan atau rate of shear. Jadi ini adalah rate of shear ya, perbedaan kecepatan antara dua bidang cairan yang bergerak ya, dan bagian yang tidak bergerak gitu, atau yang di bawahnya dengan jarak infinitesimal ya. Infinitesimal ini artinya dia jarak yang didefinisikan begitu ya, pada jarak tertentu, merupakan gradien kecepatan atau rate of shear dari, atau laju geser, yaitu dV per dr. Dan jadi perbedaannya ini ya, antara dV dan dr ya, itu kita sebut sebagai rate of shear. Jadi dia perbandingan antara perbedaan kecepatan dengan jarak infinitesimal. Ini adalah rate of shear ya. Jadi kalau Anda lihat, F ini adalah gaya yang dibutuhkan atau shearing stress terhadap A, yaitu luas bidangnya ya, luas bidang. Jadi gaya persatuan luas yang diperlukan untuk menyebabkan itu mengalir ya, itu adalah shearing stress atau tegangan geser, dan diberi simbol F. Karena gaya itu adalah karena stres itu ya, atau tegangan itu adalah gaya persatuan luas gitu. Oke, jadi ada dua definisi yang harus Anda pahami terlebih dahulu ya, bahwa ada rate of shear, yaitu adalah perbedaan ya, atau rasio begitu ya, antara gradien kecepatan berbanding dengan ya, dr, yaitu jarak infinitesimal. Oke, jadi perbedaan kecepatan terhadap jarak ya, yang dipisahkan oleh jarak, atau dV per dr, itu adalah rate of shear. Nah, kemudian gaya yang dibutuhkan persatuan luas untuk menyebabkan ini mengalir, ini adalah shearing stress.
Nah, ini adalah terminologi yang harus kalian pahami dulu di awal. Itu ada shearing stress dan ada rate of shear atau laju geser. Ya. Nah, Newton adalah orang pertama yang pelajari sifat aliran secara kuantitatif. Jadi dihitung begitu ya. Dia mengakui bahwa semakin tinggi viskositas cairan, semakin besar shearing stress yang diperlukan untuk menghasilkan rate of shear. Gitu ya. Jadi semakin kental dia, maka dibutuhkan gaya yang lebih besar untuk menyebabkan atau menghasilkan laju geser tertentu. Laju geser itu diberi simbol G. Ya, kalau dia shearing stress itu diberi simbol F. Oleh karena itu laju geser seharusnya sebanding secara langsung dengan shearing stress. Atau di mana N adalah koefisien viskositas, biasanya disebut hanya sebagai viskositas. Jadi kalau kita tulis ya persamaannya, F per A, di mana F per A ini adalah gaya persatuan luas yang kita sebut sebagai shearing stress, sama dengan koefisien viskositas ya, dikali rate of shear atau dV per dr. Atau kalau kita sederhanakan, N itu sama dengan F dibagi G. Ya, karena F aksen per A itu kan F, ya, F biasa gitu ya. Sementara dV per dr adalah G. Sehingga kita tulis viskositas adalah ya, shearing stress atau F dibagi dengan rate of shear atau G. Ini adalah viskositas. Ya. Ini jangan bingung, ada F aksen, ada F. F aksen adalah gaya pada posisi tertentu. Ya, gaya pada posisi tertentu. Ya, F aksen. Sementara A adalah luas. dV adalah perbedaan velocity atau kecepatan alir dari suatu jarak infinitesimal, gitu ya. Ini adalah sistem Newton. Nah, di sini ada beberapa ya sifat alir dari beberapa material. Nanti akan kita bahas lebih detail satu persatu. Sekarang kita lihat yang pertama ya, yaitu Newtonian flow yang A. Ya, atau sifat alirnya Newton. Kalau Anda lihat shearing stress dan rate of shear tadi, shearing stress F, rate of shear G, semakin besar shearing stress, ini secara berbanding lurus begitu ya, rate of shear juga akan semakin meningkat. Ya. Garisnya lurus, melewati titik asal, melalui titik nol. Nah, ini adalah kalau dia Newton. Nah, satuan viskositas itu adalah poise yang didefinisikan dengan referensi pada gambar 91 ya. Ini ya. Sebagai shearing force atau gaya geser yang diperlukan untuk menghasilkan kecepatan 1 cm per detik antara dua bidang cairan paralel masing-masing dengan luas 1 cm persegi dan dipisahkan oleh jarak 1 cm. Nah, ini adalah viskositas itu ya. Jadi viskositas adalah shearing force atau gaya geser yang diperlukan untuk menghasilkan kecepatan 1 cm per detik antara dua bidang cairan paralel. Ya, menghasilkan kecepatan 1 cm per detik antara dua bidang paralel masing-masing dengan luas 1 cm persegi dan dipisahkan oleh jarak 1 cm. Nah, ini adalah satuan viskositas poise. Ya. Kemudian ada satuan CGS untuk poise adalah dyne second cm pangkat 2. Satuan-satuan ini dengan mudah diperoleh melalui analisis dimensional dari koefisien viskositas. Ya, jadi ini bisa kita peroleh dari analisis dimensional dari koefisien viskositas. Jadi kita bisa melihat berapa. Nah, kalau di alat kan nggak ada ya, begini ya langsung keluar hasilnya ya, karena alat itu sudah membuat standarnya sendiri sehingga tinggal memasukkan hasil bacaan atau hasil gaya yang diperlukan untuk menggeser fluida tersebut, gitu ya kalau di alat. Nah, biasanya di alat itu ada batas-batas ya, berapa ketinggiannya begitu ya. Kemudian biasanya alatnya juga dibatasi oleh pembatas ya. Sebentar ya, saya gambarkan ya kalau Anda masih ingat di lab itu biasanya kan ada seperti ini ya. Ini adalah spindlenya, kita anggap spindlenya. Nah, di sekeliling spindlenya ini biasanya ada pembatas ya. Ya, ada pembatasnya. Kemudian di sini biasanya ada tandanya. Nah, dia akan membuat ya kondisi yang koefisien-koefisiennya tadi ya, satuan-satuannya tadi udah distandarisasi di alat tersebut sehingga dia hanya perlu menghitung torsi yang dibutuhkan untuk mengalirkannya gitu. Nah, jadi itu yang ada ya, yang di alat-alat itu seperti itu sistemnya, cara kerjanya.
Ini kalau kita lihat ya, viskositas terhadap shear rate atau rate of shear ini sama saja. Ya, jadi semakin tinggi shear rate, viskositas itu tetap. Ya, dia tetap. Lalu balik lagi ke persamaannya ya tadi ya. Kalau kita balik ke persamaannya, ya, ini ya, dia kan linear ya, semakin tinggi nih, semakin tinggi F per A, semakin tinggi juga dV per dr gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu N-nya ini akan selalu tetap. Ya, dia tidak berubah N-nya, karena ketika ini naik, ini juga ikut naik. Nah, sehingga kalau kita gambarkan grafiknya, shear rate itu tidak mempengaruhi viskositas. Ya, jadi tidak ada perubahan viskositas dengan peningkatan kecepatan dari aliran, ya, dari kecepatan aliran itu. Nah, ini yang harus kita garis bawahi kalau kita bicara sistem Newton. Ya, jadi shear rate itu semakin tinggi, kecepatan putar itu semakin tinggi, tidak mempengaruhi viskositas. Nah, selanjutnya ada istilah yang namanya viskositas kinematik. Ya, viskositas kinematik adalah viskositas absolut. Ya, dibagi oleh densitas pada suhu tertentu. Gitu. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan viskositas suatu aliran Newton, tinggal Anda bagi dengan densitas atau rho pada suhu tertentu. Nah, ini adalah viskositas absolut. Kenapa ini penting? Ya, karena ternyata viskositas itu bisa berubah tergantung dari suhu. Ya, tergantung dari suhu. Nah, sehingga kalau kita ingin menentukan viskositas dari suatu zat, ya, kita harus lampirkan suhunya walaupun di viskositas alirannya Newton. Nah, unitnya adalah Stokes dan centi-Stokes. Nah, skalanya beragam ya, bisa Anda lihat di sini ada Seabolt ya. Untuk pengukuran viskositas digunakan dalam berbagai industri. Terkadang ini dikonversi menggunakan tabel atau rumus menjadi viskositas absolut dan sebaliknya. Ya. Nah, biasanya kita melakukan pada suhu 20 derajat atau data-data itu biasanya pada suhu 20 derajat ya, 20, 25 begitu ya suhu ruang. Jadi viskositas itu dipengaruhi oleh suhu ya. Nah, ini ada perbedaan antara gas dan cairan ya. Kalau gas ya, semakin tinggi suhu ya, itu viskositasnya meningkat. Nah, sementara pada cairan ya, semakin tinggi suhu biasanya viskositasnya menurun. Gitu ya. Ini bedanya gas dan cairan ya kalau kita bicara viskositas. Nah, ketergantungan viskositas pada suhu sering dinyatakan secara kira-kira ya, atau perkiraan begitu ya, dengan persamaan Arrhenius ya, yaitu N atau ini viskositas sama dengan A ya. A adalah konstanta dikali ya, atau dikali eksponensial dari E. E adalah energi aktivasi ya, Ev, dikali R ya, dan dikali T ya, temperatur pada pada Kelvin gitu. Nah, ini kita bisa memperoleh nilai yang namanya viskositas yang tergantung dengan suhu gitu. Nah, sebagai contoh ya, di gambar ini Anda bisa melihat data ini, literaturnya silakan kalau Anda ingin akses, bagaimana pengaruh viskositas terhadap air maupun terhadap udara ya. Nah, kalau yang di kiri ini terhadap udara pada 1 atm, Anda lihat ya, semakin tinggi suhu maka akan semakin tinggi juga viskositas kinematiknya. Nah, sementara pada air ya, semakin tinggi suhu ya, viskositasnya justru menurun. Ya, viskositas kinematiknya akan menurun begitu. Ini kita tentukan viskositas kinematiknya gitu ya, yaitu adalah 1,56 kali 10 pangkat minus 5, sementara ini 8,94 kali 10 pangkat minus 7. Ini adalah viskositas kinematik. Baik, itu untuk sistem Newton ya. Jadi yang perlu di-highlight adalah sistem Newton itu rate of shear meningkat ya. Shear stress meningkat diikuti dengan rate of shear yang meningkat dan mereka berbanding lurus. Ya, sehingga kita dapat memperoleh yang namanya viskositas absolut.
Nah, di sisi lain kita dapat melihat juga ya bahwa ada viskositas kinematik namanya, di mana viskositas ini melibatkan rho atau densitas pada suhu tertentu sehingga dia lebih terstandarisasi nantinya. Ya, karena khawatirnya ya karena dia absolut gitu ya, tapi sangat berpengaruh dengan suhu. Kalau udara dia semakin tinggi suhu, maka viskositasnya akan semakin tinggi. Ya kalau gas ya. Kalau cairan justru sebaliknya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem non-Newton. Ya, sistem non-Newtonian. Sebenarnya ya kalau kita bicara produk kosmetik, umumnya itu sifatnya non-Newton. Ya, artinya apa? Dia tidak mengikuti hukum aliran Newton. Ya, di mana semakin besar shear stress ya, rate of shear juga akan meningkat atau shear rate juga akan meningkat. Nah, ini tidak terjadi pada kebanyakan produk kosmetik. Kenapa? Karena memang produk kosmetik itu umumnya adalah dispersi heterogen. Ya, seperti koloid, ya, emulsi, suspensi, dan salep. Kalau kita analisa ya bahan-bahan non-Newton tadi dalam viskometer rotasional ya, viskometer yang berputar ya, karena tidak bisa menggunakan viskometer Oswald kalau dia non-Newton. Maka berbagai kurva konsistensi itu dapat kita peroleh gitu ya. Di berbagai titik rate of shearing stress itu kita akan memperoleh beberapa kurva yang dapat dikenali, yaitu ada yang plastik, ada yang pseudoplastik, dan ada yang dilatan. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita bahas yang plastik. Ya. Ini adalah kurva hubungan antara shearing stress dan rate of shear ya, pada cairan plastis atau aliran plastis. Nah, kalau Anda lihat ya, dia tidak dimulai dari titik awal ya, atau origin, nol, itu tidak. Tetapi dimulai pada suatu titik tertentu. Nah, artinya shearing stress itu ketika kita aplikasikan awal mula pada suatu aliran tersebut, itu tidak menghasilkan rate of shear sama sekali. Tidak ada zat yang mengalir sama sekali, begitu ya, awal mulanya. Sehingga pada suatu titik dia mulai mengalir namun perlahan, dan sampai titik F atau kita sebut yield value, dia dapat mengalir seperti halnya dengan aliran Newton. Ya, dia garis lurus. Nah, ini kita sebut sebagai Bingham body ya. Daerah sini. Ya, ini adalah Bingham body yang lurus ini. Kurva aliran plastik tidak melewati titik asal atau origin yang melainkan melintasi sumbu shearing stress atau tegangan geser pada titik tertentu, dan ini disebut sebagai yield value. Oke, jadi ini adalah yield value-nya. Ya, di sini adalah yield value. Pada tegangan di bawah yield value, zat tersebut bertindak sebagai bahan elastis. Ya, bahan yang elastis. Jadi dia ketika diberikan gaya untuk berputar, dia akan kembali lagi, begitu ya. Ya, bahan yang elastis. Zat-zat menunjukkan yield value dianggap sebagai padatan. Sedangkan zat-zat yang mulai mengalir pada shearing stress terkecil dan tidak menunjukkan yield value didefinisikan sebagai cairan. Ya, jadi di sini biasanya memang karena adanya padatan, begitu ya. Ada partikel tersuspensinya. Nah, yield value adalah sifat penting dari beberapa dispersi. Kemiringan reogram, ini ya, kemiringan reogram dalam 19.2b, gambar ini, disebut sebagai mobilitas, analog dengan fluiditas dalam sistem Newtonian, dan kebalikannya dikenal sebagai viskositas plastis atau U. Ya, jadi di sini ya, ada yang namanya sistem Newtonian pada daerah sini. Dan ini kalau kita ukur, kita akan memperoleh yang namanya viskositas plastik. Ya. Dan kebalikannya dengan viskositas elastik atau U. Nah, ini adalah viskositas plastiknya. Nah, persamaan yang menggambarkan aliran plastik itu adalah U sama dengan F ya. Ya, jadi F ini adalah yield value ya, dikurang F kecil gitu ya, dibagi G. Gitu ya. F ini adalah shearing stress ya, shearing stress dibagi G dikurang yield value. Ini yield value-nya F. Ya, ini adalah yield value-nya. Nah, ini kita dapat memperoleh U ya, atau viskositas plastis. Nah, disinilah kita memperoleh nilai viskositasnya ya, dengan mengurangi dengan yield value. Ya, di mana yield value ini adalah titik ya, di mana si cairan tadi mulai mengalir. Ya.
di sini. Dan dia mengikuti hukum Newton ya, jadinya bisa kita tarik garis lurus. Namun harus dikurang karena dia tidak berasal dari titik nol. Sehingga F dikurang F yield value tadi dibagi G ya, atau rate of shear-nya. Nah, ini adalah viskositas plastis. Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat ya, bagaimana pengaruh shear rate terhadap viskositas. Jadi awalnya viskositasnya tinggi, kalau kita naikkan kecepatan putaran dari ininya ya, spindle-nya begitu ya, kita anggap seperti itu. Ya, walaupun berbeda ya shear rate dengan RPM itu, tapi kalau kita naikkan maka dia lama-kelamaan justru turun viskositasnya. Nah, jadi bisa kita bayangkan secara mudah ya, kalau kita jelaskan itu misalkan ada cairan, kalau kita aduk ya dia semakin mengalir gitu ya, ketimbang ketika dia didiamkan. Dan itu adalah salah satu sifat yang baik ya di kosmetik, karena kalau didiamkan dia thick gitu ya, atau kental, tapi ketika kita berikan gaya yang cukup, tapi gayanya juga jangan terlalu besar begitu ya, dia akan bisa mengalir dengan mudah gitu untuk diaplikasikan. Sementara kalau dia kental tadi, dia akan mempengaruhi stabilitas ya, stabilitas dari sistem yang kita buat. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, areolan plastis itu biasanya dikaitkan dengan adanya partikel yang terflokulasi ya. Anda sudah belajar itu di sistem suspensi ada partikel flokulasi. Partikel yang berikatan satu sama lain karena adanya gaya van der Waals. Gitu. Nah, yield value terjadi karena adanya kontak antar partikel yang berdekatan. Dan tadi ya disebabkan oleh gaya van der Waals. Ingat ya pelajaran di minggu lalu. Yang harus bisa dipecah dulu sebelum aliran itu bisa terjadi. Nah, sehingga ya yield value tadi itu sebagai indikasi kekuatan flock. Ya, jadi seberapa kuat flock ya kita lihat juga dari seberapa tinggi yield value-nya. Jadi kalau yield value-nya tinggi artinya flock atau ikatan antar partikelnya itu sangat kuat. Ya, itu cukup kuat begitu ya van der Waals, walaupun kita masih kategorikan ikatannya lemah. Nah, semakin banyak yang terdiflokulasi ya, maka semakin tinggi yield value-nya. Nah, selain itu ada gesekan antar partikel juga ya yang akan berpengaruh terhadap yield value. Ketika yield value terlampaui, peningkatan shearing stress ya akan menyebabkan kenaikan G yang berbanding lurus ya, atau dia linear seperti ini. Gitu ya, ketika dia sudah mencapai yield value. Nah, akibatnya sistemnya menyerupai sistem Newton. Ya, di mana sistem Newton tadi kalau Anda lihat gambarnya itu lurus seperti ini. Nih. Nah, ini ya, kalau kita lihat ini Newton. Ya, kemudian ini yang plastis. Ya, jadi awalnya tidak sama, tetapi ketika sampai di yield value dia sama, lurus. Nah, sehingga kalau kita menghitung viskositasnya bukan F per G saja, tetapi F dikurang F kecil ya yang merupakan yield value. Ini yield value. Ini adalah contoh ya bagaimana penelitian dilakukan oleh Liu di tahun 2015. Dia menentukan sifat alir dari beberapa pasta gigi. Ya, ini saya lampirkan saja gitu ya, karena tidak ada produknya di Indonesia, jadi ya nggak masalah ya harusnya. Nah, dia bisa memetakan ya, misalkan Colgate nih produknya Colgate ya yang kotak gitu ya. Nah, ini adalah sifat alirnya ya. Jadi ketika shear rate diaplikasikan ya, shear stress yang diaplikasikan yang bisa terukur ya, maka shear rate-nya seperti ini. Ya, jadi awal mulanya tidak linear ya, dia naik dengan cepat. Ya, naik dengan cepat apa? Shear stress-nya. Artinya dibutuhkan gaya yang sangat cepat, yang sangat tinggi gitu ya awal mulanya. Namun pada titik tertentu ternyata dia bisa linear ya. Ya, mulai linear. Gitu. Nah, ini contohnya dari sifat alir plastis ya. Produknya biasanya pasta gigi. Nah, terus bagaimana menentukan viskositasnya? Maka untuk menentukan viskositasnya ya kita harus mengurangi dengan yield value tadi. Ya, titik di mana mulai terbentuknya kurva yang linear. Misalkan ya,
Ada sebuah soal misalkan seperti ini, sebuah material plastis memiliki yield value 5200 dynes per cm. Pada shearing stress di atas yield value, ya, F-nya ternyata linear, ya, atau shearing stressnya linear dengan peningkatan rate of shear atau G. Jika ya shear rate-nya atau G itu sama dengan 150 dan F atau shearing stress-nya adalah 8000 dynes per cm pada titik itu ya, tentukan U ya atau viskositas plastisnya. Nah, itu kita bisa gunakan rumus tadi ya. U sama dengan F besar ya, yaitu adalah shearing stress ya pada titik tertentu per G ya, yaitu adalah rate of shear pada shearing stress tersebut dikurang dengan F ya, atau Fi yang kecil ini adalah yield value. Sehingga kita peroleh ini adalah viskositas plastis dari suatu zat 18,67 ya. Nah, jika berubah, ini yang menarik ya, makanya tadi dikatakan bahwa non-Newton itu tidak punya viskositas absolut. Ini kan F pada G tertentu atau G pada F tertentu gitu ya, yaitu 8000 dan 150. Tapi kalau misalkan G-nya itu besar begitu ya, dan F besar ya, jika F-nya misalkan lebih besar, maka G-nya bisa jadi lebih besar juga, dan itu kan kalau linear iya hasilnya bisa kita dapatkan begitu ya. Tapi kalau tidak linear, dan itulah yang terjadi pada beberapa sifat aliran nanti yang akan kita bahas. Ini kan bisa kita hitung ya U-nya karena F berbanding G-nya linear. Ya, F per G-nya ini linear. Kenapa? Dilihat dari gambar ini. Ya, dia linear. Garisnya lurus. Nah, sehingga U ini akan selalu tetap. Tetapi kalau plastis harus dikurang dengan F, yaitu yield value. Nah, itu adalah viskositas yang bisa kita dapat. Dan ini yield value-nya akan berbeda-beda ya, tergantung dari zatnya tadi ya, tergantung jumlah partikel yang tidak larutnya dan sebagainya. Tapi ini bisa dihitung intinya karena ada linearitas antara F dan G. F adalah shearing stress, G adalah rate of shear. Ya, ini beda saja ya. Rate of shear itu tadi kita pakai istilahnya G, kalau yang ini kita pakai istilahnya F gitu. Nah, oleh karena itu bisa ditentukan yang namanya koefisien viskositas. Namun ya, apa jadinya kalau dia tidak ada linearitas? Contohnya di sini nanti ya. Nih. Maka viskositasnya tidak bisa ditentukan berarti. Ya, jadi tidak bisa ditentukan viskositas absolutnya maksudnya. Karena pada titik tertentu dia akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, sekarang kita akan coba bahas yaitu aliran pseudoplastis. Dispersi cair dari gom alami dan sintesis misalnya teragakan itu menunjukkan sifat alirannya pseudoplastis. Nah, kalau Anda lihat sebenarnya ya pada aliran pseudoplastis itu dia sejak awal sudah ada aliran begitu. Beda dengan yang plastis tadi. Yaitu belum ada aliran sama sekali di sini ya pada originnya kan ya. Tuh, sorry. Nah, kalau di sini dia sudah ada, walaupun masih sedikit. Aliran pseudoplastis ini yang umum ditemukan pada larutan polimer. Ya, berbeda dengan sistem plastik yang terdiri dari partikel flokulasi dalam suspensi. Ya, kalau pseudoplastis itu biasanya cairan-cairan dengan kandungan polimer. Makanya sering juga kita temukan di kosmetik. Nah, ini seperti yang terlihat pada 19.2C gambar ini ya. Kurva konsistensi untuk bahan pseudoplastis dimulai dari titik awal atau origin. Ya, atau paling tidak dia mendekati laju aliran paling rendahnya gitu. Jadi sudah ada lah walaupun kecil. Oleh karena itu tidak ada yield value. Ya, yield value tadi kan titik di mana si cairan tadi mulai mengalir begitu ya. Dan itu tidak berada pada titik asal. Karena adanya gaya antar partikel tadi ya, sehingga yield value-nya dibutuhkan dulu sekian gaya untuk bisa mengalirkannya. Selain itu karena tidak ada bagian kurva yang linear, nah beda dengan plastis tadi ada kurva yang linear, maka viskositasnya tidak dinyatakan oleh nilai tunggal.
Ini yang saya bilang barusan ya, bahwa viskositasnya itu tidak ada viskositas absolut ya, tidak ada viskositasnya intinya. Bukan berarti nggak bisa diukur, bisa, tetapi kondisinya harus dijelaskan. Sehingga ketika nanti diulang oleh orang lain atau ketika Anda membandingkan dengan formula yang lain ya, itu kondisinya sama. Sehingga Anda bisa menentukan mana yang lebih kental, mana yang tidak lebih kental, begitu ya. Nah, ini yang menarik ya. Viskositas dari suatu zat pseudoplastis menurun dengan meningkatnya rate of shear. Ya, jadi kalau Anda lihat ya, rate of shear-nya itu awalnya itu dia encer begitu ya. Sorry. Awalnya ya dia itu, ini terbalik ya, shearing stress-nya di bawah ya. Jadi shearing stress itu gaya yang diperlukan. Gaya yang diperlukan tuh awalnya sulit ya. Awalnya sulit sekali dia butuh gaya sampai udah segini ya, tetapi ternyata rate of shear-nya kecil gitu ya kalau kita lihat di sini ya. Nah, tetapi ya pada titik tertentu ternyata rate of shear-nya akan meningkat secara signifikan. Sementara shearing stress-nya itu tidak meningkat secara signifikan kalau Anda lihat sini titiknya. Nah, viskositas dari pseudoplastis menurun dengan meningkatnya rate of shear. Jadi semakin kuat atau semakin gaya yang diperlukan semakin tinggi gitu ya, maka viskositasnya menurun gitu. Sebuah viskositas tampak bisa diperoleh pada setiap rate of shear dari kemiringan tangan pada kurva pada titik yang ditentukan. Namun representasi yang paling sesuai untuk bahan pseudoplastis adalah plot grafik. Ya, jadi sebaiknya kalau Anda menggunakan atau mengukur ya viskositas dari zat-zat yang alirannya pseudoplastis, sebaiknya jangan menggunakan angka viskositas tunggal, tapi sebaiknya Anda menggunakan plot grafik. Ya, pengaruh antara shearing stress dan rate of shear. Tuh, kalau di beberapa alat mungkin tidak ada ya shearing stress dan rate of shear-nya, Anda bisa plot antara RPM atau kecepatan putar alat terhadap viskositas yang terbaca gitu. Itu bisa juga dijadikan landasan ya. Karena ada beberapa alat tuh tidak sedetail itu informasi yang didapat ya oleh viskometernya gitu. Nah, ini kurvanya ya, kalau Anda lihat shear rate-nya semakin meningkat ya, ternyata viskositasnya akan semakin menurun gitu ya. Semakin cepat Anda aduk gitu ya kalau bahasa sederhananya. Kalau ini kan agak sulit mungkin ya, shearing stress-nya ya, shearing stress pada titik tertentu dibandingkan rate of shear, ternyata ada bagian yang ternyata rate of shear-nya meningkat signifikan sementara shearing stress-nya tidak terlalu signifikan. Ya mungkin bahasa yang sederhananya adalah semakin cepat Anda aduk, semakin cair larutan itu atau semakin encer larutan atau polimer itu. Ya, itu adalah sifat alir pseudoplastis. Ya, semakin tinggi rate of shear atau shear rate ini sama ya. Ini sama saja. Jadi jangan bingung. Nah, ini semakin tinggi viskositas atau resistensinya semakin rendah viskositasnya. Gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya? Mari kita jelaskan fenomena itu begitu. Nah, kurva reogram melengkung untuk bahan pseudoplastis dihasilkan dari shearing action pada molekul-molekul berantai panjang. Jadi kalau kita menggunakan polimer itu kan gabungan dari molekul-molekul monomer yang biasanya itu cukup panjang. Ya. Ya. Ketika shearing stress meningkat, ketika kita berikan gaya yang lebih tinggi, molekul yang biasanya tidak teratur, yang kusut seperti ini awal mulanya ya, kenapa dia kental di awal atau susah diaduk saat awal, dia lama-kelamaan akan menyusun rantai panjangnya ke arah aliran. Nah, dia akan menghasilkan gambar seperti ini. Ya, jadi awalnya kusut, ini seperti rambut. Ya, kalau kita sederhanakan lagi bahasanya seperti rambut, Anda kan awalnya ketika menyisir susah, tapi lama-kelamaan ketika Anda terus sisir, ternyata rambut Anda akan lebih mudah disisir. Nah, ini kita bayangkan polimernya seperti itu. Polimernya awalnya acak-acakan gitu ya, kita bilang seperti itu. Namun setelah kita berikan stres ya secara terus-menerus, dia akan berorientasi mengikuti aliran. Nah, orientasi ini akan mengurangi hambatan ya atau mengurangi resistensi. Viskositas kan resistensi. Sehingga rate of shear yang lebih besar pada setiap shearing stress selanjutnya.
Ya, sehingga ketika kita aplikasikan shearing stress lebih besar lagi, rate of shear-nya juga akan mengikuti lebih besar dan lebih mudah dia untuk mengalir ya. Ingat, rate of shear adalah bagaimana suatu bidang dari polimer tadi ya, kalau contohnya adalah cairan pseudoplastis ini, dia memiliki kecepatan yang sebanding dengan jarak ya, jarak tertentu begitu ya, dV per dr. Selain itu, beberapa pelarut ya terkait dengan molekul mungkin dilepaskan ya saat proses pengadukan ini, mengakibatkan penurunan efektif baik konsentrasi maupun ukuran molekul yang tersebar. Hal ini juga akan mengurangi viskositas apparent. Nah, jadi ya kita menyebutnya viskositasnya itu bukan viskositas aja, tetapi viskositas apparent namanya kalau dia untuk cairan non-Newton ya. Kecuali dia non-Newtonnya yang plastis tadi ya, ada U, kita menentukan U atau viskositas plastis. Kalau pseudoplastis kita menentukan viskositas apparent. Nah, ini ya, ingat pada pseudoplastis viskositas tidak tunggal. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, perbandingan objektif antara sistem pseudoplastis yang berbeda lebih sulit daripada dengan sistem Newtonian atau plastik. Misalnya, sistem Newtonian sepenuhnya dijelaskan oleh viskositas dan sistem plastik cukup dijelaskan dengan viskositas plastis atau U. Sementara kalau dia viskositas pseudoplastis itu kita viskositas apparent namanya ya. Jadi kita sebutnya viskositas apparent. Namun ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan ya. Kalau tadi kan kita menentukan viskositas Newton N gitu ya, ini ya. Kalau viskositas plastis dia U. Nah, namun ada beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mencari titik linier sebenarnya, agar F per G-nya itu linier atau konstan. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan walaupun dia bentuknya seperti ini begitu, bagaimana biar linier. Nah, salah satu caranya adalah membuat log ya, dilogkan. Ya, ternyata kalau dilogkan begitu ya, ada beberapa material itu atau polimer itu ternyata linier. Ya, nah kita tulisnya N aksen ya. Ini adalah viskositas apparent. Nah, membentuk sebuah garis lurus. Banyak sistem pseudoplastik cocok dengan persamaan ini ketika log G diplot sebagai fungsi dari log F. Ya, ini adalah rate of shear, ini adalah shearing stress. Namun beberapa suspending agent ternyata tidak sesuai. Kemudian dimodifikasi lagi. Sistem-sistem pseudoplastik telah dikarakterisasi berdasarkan asumsi bahwa reogram tipikal dari suatu zat pseudoplastik terdiri dari segmen orde pertama dan segmen orde 0. Ini kalau kalian masih ingat ya, kinetika reaksi ini mirip ya, orde pertama dan orde 0. Kalau orde pertama dia berarti log ya. Kalau orde 0 berarti dia sebanding saja gitu. Nah, ini ternyata zat pseudoplastik itu terdiri dari dua tipikal reogram. Nah, tapi kalau Anda tidak mau terlalu pusing begitu ya, maka buat aja plotnya yang saya bilang tadi. Ya, buat aja plotnya. Ya, kalau Anda bisa mencoba log versus dilogkan seperti ini ya, log N sama log F bisa Anda plotkan dan menghasilkan kurva yang lurus ya, nggak masalah ya. Kita bisa menentukan viskositas apparent-nya. Nah, namun ya biasanya kalau untuk produk-produk seperti ini itu saya sarankan adalah mengukur dari berbagai titik ya. Jadi kita buat kurva seperti ini. Jadi kita lihat profilnya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah sifat aliran yang terakhir adalah aliran dilatan ya. Nah, kalau aliran dilatan ini sebenarnya kebalikan dari pseudoplastis ya. Kalau pseudoplastis semakin cepat dia semakin encer begitu ya, diaduk. Sementara kalau dilatan ini justru semakin tinggi viskositasnya. Ini biasanya dapat diamati pada beberapa suspensi ya. Ketika kita berikan rate of shear semakin tinggi, maka resistensinya juga akan semakin tinggi. Nah, sistem ini sebenarnya meningkatkan volume saat dilakukan penggeseran ya, saat diberikan gaya tadi. Nah, karena itu disebut sebagai dilatan. Jenis sifat alir ini kebalikan dari pseudoplastis ya. Nah, kalau kita bahasa lain begitu ya, ada yang namanya shear thinning system, ada yang namanya shear thickening system.
Kalau shear thinning system artinya ketika kita berikan shear atau gaya, dia akan thinning, akan encer. Kalau shear thickening system, kalau kita berikan gaya, maka dia semakin kental gitu. Dan pada pseudoplastis itu shear thinning system. Kalau pada dilatan itu shear thickening system. Namun ya kalau sudah dihilangkan dia akan kembali ke keadaan semulanya. Nah ini adalah bagaimana pengaruh shear rate dan viskositas. Videonya itu nanti akan saya tampilkan ya. Bagaimana penjelasannya ya? Kenapa kalau kita berikan kecepatan yang lebih tinggi ternyata resistensinya akan meningkat? Ya, nah ini bisa dijelaskan dalam kondisi seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat persamaannya, persamaan 19.8 tadi, ya ini ya, F pangkat N ya sama dengan N atau viskositas aksen dikali G, gitu ya. Nah kalau Anda lihat ya, N ini ya, N adalah eksponen N ya. Atau Newtonian begitu ya. Nah sekarang kalau Anda lihat ya, dalam hal ini N selalu kurang dari 1 dan berkurang seiring dengan peningkatan derajat dilatansi. Saat N mendekati 1, sistem menjadi berperilaku Newtonian. Nah dilatan merupakan suspensi yang selalu mengandung konsentrasi tinggi ya, partikel kecil yang terdeflokulasi ya, atau sistem suspensi sekitar 50% atau lebih. Nah sistem ini memiliki karakteristik aliran plastis ya, bukan dilatan. Namun perilaku dilatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Maka saat diam, partikel tersebut rapat terkemas dengan volume antar partikel atau pori minimal. Jadi ini kita bicara bagaimana kondisi dilatan itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa rate of shear kita berikan semakin tinggi? Kenapa resistensi semakin meningkat? Jadi begini, saat diam, partikel tersebut rapat terkemas dengan volume antar pori atau antar partikel minimal. Namun, bahan dalam suspensi tersebut cukup untuk mengisi pori-pori dan memungkinkan partikel bergerak relatif satu sama lain pada rate of shear rendah. Oke, jadi dia ada kumpulan partikel, kemudian ada volume atau ada celah begitu ya di antara partikel. Kalau kita berikan gaya, ya, ternyata pori-pori tadi atau antar partikel itu cukup, ya, ruangnya cukup untuk memungkinkan partikel itu bergerak. Jadi misalkan gini nih, kalau saya gambarkan ya. Jadi ketika diam, dia itu banyak celah begitu ya. Ketika kita berikan gaya, gerakannya ini ya, ini cukup untuk mengisi celah. Jadi dia tidak sampai tabrakan gitu, partikelnya itu belum sampai tabrakan. Hanya sebatas mengisi celah-celahnya. Ya, ini kan ada celah besar nih, dia bisa ke sini ya, partikelnya bisa ke sini, nggak nabrak siapa-siapa ya, nggak ada gesekan sama siapa-siapa. Ya, dengan demikian ya, suspensi dilatan dapat dituangkan dari botol karena dalam kondisi ini cairan masih cukup mudah mengalir. Nah saat shearing stress meningkat, nah ini ada gambarnya ya, saat shearing stress meningkat, massa sistem akan membesar atau melebar, oleh karena itu disebut sebagai dilatan. Partikel-partikel dalam upaya untuk bergerak cepat, karena tadi rate of shear-nya cepat, mengambil bentuk susunan terbuka seperti yang digambarkan gambar di bawah ini. Ya, jadi ini ketika dia close pack tadi, dia ada pori-pori, dia cukup pori-porinya ini untuk dia bergerak secara secara atau rate of shear rendah, dia cukup bergerak. Namun ketika kita berikan rate of shear yang tinggi, dia akan mengembang, gitu ya, atau melebar. Nah, susunan ini mengakibatkan peningkatan volume pori-pori antar partikel. Pori-porinya akan semakin besar. Ya, volume antar partikel itu akan semakin besar. Jumlah bahan tetap konstan dan pada satu titik menjadi tidak mencukupi untuk mengisi pori-pori yang bertambah antar partikel. Ya, jadi dia tidak cukup untuk mengisi pori-pori itu lagi ketika rate of shear-nya semakin besar, karena dia akan membesar si ininya nih. Ya, Anda bandingkan ini dia cukup gitu ya. Nah, ketika dia diberikan rate of shear, dia akan membesar nih celahnya ini. Nah, ketika diberikan lebih besar lagi, maka
rongga ini tidak cukup, ya, tidak cukup untuk mengisi pori-pori yang bertambah antar partikel. Ya, pada suatu titik menjadi tidak mencukupi untuk mengisi pori-pori. Akibatnya resistensi terhadap aliran meningkat karena partikel tidak lagi sepenuhnya dibasahi atau dilumasi oleh bahan. Nah, pada akhirnya suspensi akan mengental menjadi pasta yang padat. Secara konvensional, pengolahan dispersi yang mengandung partikel-partikel padatan difasilitasi dengan menggunakan mixer berkecepatan tinggi, blender atau penggiling. Namun, pada material dilatan akan mengeras dalam kondisi kecepatan tinggi, sehingga membebani dan merusak peralatan pengolahan. Oleh karena itu, Anda harus memahami dulu sistem atau sifat alir dari produk yang Anda buat. Ya, jadi setelah Anda lakukan dalam skala lab, oh ternyata dia sifat alirnya dilatan, maka jangan digunakan kecepatan tinggi saat proses pembuatan, karena nanti akan merusak peralatan. Gitu ya. Nah, kenapa terjadi ya? Itu tadi saya jelaskan bahwa awal mulanya pada kecepatan yang rendah, gitu ya, volume antar partikelnya itu kecil. Gitu ya, volume antar partikelnya itu kecil. Semakin tinggi kecepatan, maka pori-pori antar partikel tadi ya, atau celah antar partikel itu akan semakin besar. Nah, karena dia semakin besar, ya, dia tidak cukup lagi, ya, maka ya, otomatis akan partikel-partikel padat tadi ya tidak terbasahi lagi, karena dia sudah berisi dengan berisi dengan udara, gitu ya, karena tidak terbasahi lagi oleh bahan, ya, atau oleh cairannya. Nah, jadi dia tidak mengikuti atau seolah-olah dia tidak memiliki kemampuan mengalir lagi. Ini ada videonya ya, akan saya tunjukkan ke kalian videonya. Sebenarnya kalian pasti sudah lihat ya ini bagaimana when you mix cornstarch and water, weird things happen. pati jagung ya. Swish it gently in a bowl and the mixture moves like a liquid. Squeeze it and it starts to feel like paste. Roll it between your hands and it solidifies into a rubbery ball until you try to hold that ball in the palm of your hand and it loses its structure and dribbles away. To many who have played with this material, perhaps as children, its strange behavior is nothing new. But understanding exactly how, why, and when this material will act a certain way has always been rather unpredictable. But now, a team of MIT engineers have developed a mathematical model that can accurately predict this material's behavior under various conditions. A single particle of cornstarch is about 1 to 10 microns wide and about 100 times smaller than a grain of sand. It turns out that particles at such a small scale experience effects that larger particles do not. Because cornstarch particles are so small, they can be influenced by temperature and by electric charges that build up between them, which causes them to slightly repel against each other. So as long as you move slowly, the grains will repel and slide past each other like a fluid. But if you do anything too fast, you'll overcome that repulsion, the particles will touch, there will be friction, and it will act as a solid. The researchers incorporated equations into their model to describe the effects of particle repulsion and the speed at which the material is deformed, to predict whether it would behave as a solid or a liquid under various scenarios. The researchers say the new model can be used to explore how various ultrafine particle solutions, such as cornstarch and water, behave when put to use, as for instance, fillings for potholes or bulletproof vests. Coklat adalah salah satu makanan paling populer di dunia. Tapi tahu nggak kalau Oke. Baik, jadi kalau Anda dengar tadi videonya penjelasannya berbeda sedikit ya, karena dia menggunakan repulsion charge ya, karena adanya muatan yang saling tolak menolak. Tapi kurang lebih mirip lah ya. Intinya di sini ketika kita memberikan rate of shear yang semakin tinggi, dia akan mempengaruhi struktur dari padatan yang tidak larut. Nah, jadi ini kita bicara zat yang tidak larut. Dimana ketika kalau dari slide ini Anda bisa pahami adalah ketika kita berikan rate of shear atau kecepatan putar yang tinggi, maka akan membuat rongga antar partikel itu akan semakin besar ya. Atau volume pori antar partikel itu akan semakin besar. Nah, semakin besar pori-pori tadi ya, awalnya itu masih dapat terpenuhi
ya oleh cairannya gitu. Tapi karena kita geser semakin besar, maka dia akan akan semakin besar juga rongganya dan partikelnya menjadi kurang terbasahi. Nah, karena kurang terbasahi, ya, ini kan awalnya dia rapat nih. Ini tadi saya gambarkan dia kan awalnya rapat ya, awalnya rapat. Kemudian kalau kita berikan gaya yang cukup, ini masih terbasahi semua dan dia bisa bergerak dan dia bisa mengisi celah-celah yang lain gitu ya, menggantikan posisi-posisi yang lain. Nah, di sini ya, jadi masih terbasahi karena masih minimum void volume. Tetapi kalau kita berikan gaya yang besar, void volumenya atau celah antar partikelnya semakin besar dan ya, partikelnya itu kurang ya, insufficient vehicle ya, artinya apa? Tidak ada pembasahnya lagi di partikelnya. Jadi ada beberapa partikel yang tidak terbasahi dan dia kembali ke bentuk asalnya, yaitu bentuk padatan ya, sifat asalnya, karena dia ini kan padatan tidak larut atau insufficient vehicle. Kalau masih segini ya, gerakan partikelnya masih kecil ya, kalau kita rate of shear-nya rendah. Jadi kurang lebih seperti itu ya sainsnya. Nah, selanjutnya adalah thixotropi ya. Thixotropi itu hanya terjadi pada cairan ya yang punya sifat shear thickening. Shear thinning ya, shear thinning. Ya, shear thinning ya. Jadi dia karena adanya kerusakan struktur sebenarnya. Pada shear thinning system, yaitu pseudoplastis, kurva penurunan seringkali tergeser ke kiri dari kurva kenaikan. Ya, kurva penurunan kenaikan itu apa? Jadi kalau Anda mengukur ya, kemudian sampai titik maksimal, kemudian Anda turunkan lagi, gitu ya. Jadi Anda ukur, misalkan kalau pseudoplastis itu kan begini ya kurvanya. Nah, kemudian Anda ulangi dari atas ke bawah. Kalau ini kan dari bawah ke atas ya ngukurnya. Dari kecepatan rendah ke tinggi. Nah, sekarang Anda ulang dari tinggi, Anda turunkan. Nah, biasanya dia tidak sama lagi polanya. Nah, ini adalah thixotropi. Ya. Jadi dia hanya terjadi pada shear thinning system. Kurva penurunan itu ternyata tidak sama dengan kurva naik. Ini kan kurva naik dan ini adalah kurva turun. Harusnya kan sama ya. Yang ideal kan ya udah gitu ya, naik turun sama aja gitu kan ya hasilnya. Ternyata enggak. Ini nanti bisa kita tentukan ya menggunakan alat. Kenapa ini terjadi ya? Kenapa berubah? Karena adanya kerusakan struktur sementara biasanya. Ya. Nah, fenomena ini disebut sebagai thixotropi. Pemulihan isoterma dan relatif lambat. Jadi butuh waktu dia untuk pulih. Jadi kalau Anda habis mengukur viskositas suatu zat, kemudian Anda ingin mengukurnya lagi, dan zat itu memiliki sifat thixotropi ya, maka tidak bisa langsung ya, harus didiamkan terlebih dahulu agar hasilnya ketika diulang itu sama. Kalau Anda ulang bisa jadi hasilnya beda ya dengan waktu yang singkat tadi, karena ada yang namanya kerusakan struktur dan butuh waktu untuk kembali lagi susunan strukturnya. Jadi kalau Anda melakukan uji viskositas ya itu harus diperhatikan. Nah, ini ya gambarnya. Thixotropi hanya dapat diterapkan pada shear thinning system. Nah, ini reogram tipikal untuk sistem plastis dan pseudoplastis yang menunjukkan perilaku ini ditunjukkan dalam gambar. Nah, ini ya bisa untuk pseudoplastis maupun untuk plastis. Sistem thixotropi biasanya mengandung partikel asimetris ya. Biasanya partikelnya itu ukurannya itu tidak seragam ya, atau bentuknya itu acak, yang melalui banyak titik kontak membentuk jaringan 3 dimensi yang longgar di seluruh sampel. Saat diam, struktur ini memberikan sejumlah kekakuan ya atau tahanan pada sistem. Dan ini menyerupai sebuah gel. Nah, ketika kita berikan shear stress atau gesekan pada aliran ya, dan aliran dimulai gitu ya, mulai bergerak alirannya. Struktur ini mulai terurai saat titik-titik kontaknya terganggu dan partikel menjadi sejajar tadi ya. Kemudian material mengalami transformasi dari gel menjadi sol, menjadi cairan, dan menunjukkan shear thinning ini pada plastis maupun pseudoplastis. Saat tegangan dihilangkan atau shear stressnya dihilangkan, strukturnya mulai membentuk kembali, tetapi tidak instan, jadi butuh waktu.
Sebaliknya ini adalah restorasi konsistensi yang progresif ketika partikel asimetris berkontak satu sama lain melalui gerak Brownian acak. Nah, jadi kalau Anda lihat ya data di sini, ketika dia mulai begitu ya, viskositasnya pada rate of shear 50, viskositasnya adalah 500. Nah ini ya, kalau Anda lihat ya, mengukur viskositas itu ya, kita lakukan di beberapa titik begitu ya. Kemudian di 100, 425 dan seterusnya. Kemudian dari 250 kita turunkan, kita descending. Ya, kita turunkan dari 250 kita ke 200. Harusnya 200 kan, tetapi nyatanya 175. Terus sampai ke 50 hasilnya 475, enggak 500 lagi. Kenapa lebih encer? Karena adanya kerusakan sementara tadi akibat proses pengukuran viskositas. Jadi butuh waktu dia. Nah, ini contohnya tiksotropi. Kemudian kalau negatif tiksotropi sebaliknya, jika diulang dia malah naik viskositasnya. Ya. Nah ini biasanya hanya teramati pada magnesia magma ya. Ya, biasanya pada daerah itu. Antitiksotropi juga berbeda dengan dilatan. Ya, meskipun terjadi peningkatan konsistensi, gitu ya, sama-sama meningkat viskositasnya, sistem dilatan mengandung dispersi padat lebih dari 50%, sementara pada antitiksotropi kandungan padatannya kecil, hanya 1-10%. Jadi ini berbeda dengan dilatan. Jadi kalau kita ringkas, yang sering kalian temui nanti adalah sistem Newton. Kalau non Newton itu ada pseudoplastis dan ada plastis, dan ada dilatan, kemudian ada tiksotropi. Kalau negatif tiksotropi ini yang saya baca baru pada ini ya, magnesia magma, dan ini nggak ada di produk kosmetik ya, karena ini pada material mungkin di prodi-prodi geologi ya. Jadi itu ya untuk negatif anti tiksotropi. Nah ini mekanismenya ya, ini perbedaannya. Ya, tiksotropi itu dia turun viskositasnya kalau kita lakukan dari waktu ke waktu ya, karena terjadi pada shear thinning system, bukan thickening ya, tapi thinning, contohnya pada plastis dan pseudoplastis. Nah ini perbedaannya. Sol adalah keadaan cair ya, gel adalah koloid pada kondisi semi padat. Ini perbedaan negatif tiksotropi versus dilatansi. Oke. Nah sekarang yang terakhir ya, itu adalah rheopeksi ya. Rheopeksi yang terakhir ya. Rheopeksi ini mengacu pada perubahan aliran produk kosmetik seiring dengan waktu. Perubahan sifat alir seperti krim, lotion atau sediaan lainnya. Rheopeksi dalam kosmetik dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan suhu, interaksi bahan atau paparan udara. Contohnya ya, misalkan ada produk krim wajah awalnya mudah diaplikasikan dan konsistensi yang lembut saat pertama kali digunakan. Namun seiring waktu ternyata mengalami rheopeksi, viskositasnya meningkat dan menjadi lebih kental. Berubah sifat alirnya. Nah, ini juga akan mempengaruhi pengalaman penggunaan produk dan sebagainya. Ini rheopeksi ya, perubahan sifat alir karena waktu, bukan karena diberi gesekan ya, bukan seperti tiksotropi tadi. Karena kalau tiksotropi dia sifatnya sementara saja. Nah, kalau rheopeksi ini benar-benar berubah sifat alirnya. Nah, ini perbedaan negatif tiksotropi versus rheopeksi. Ya, jadi kalau rheopeksi itu ya, itu dia mirip ya dari segi gambar ya. Tapi kalau Anda lihat stress over time negatif tiksotropi itu jauh lebih panjang ya. Perubahan viskositasnya itu teramatinya dengan periode yang lebih panjang dibandingkan rheopeksi. Ya. Ini kalau kita lihat ya perbedaannya, transisinya negatif tiksotropi gel sol gel, kalau rheopeksi itu solid menjadi gel. Ya. Nah, kemudian negatif tiksotropi keadaannya setimbang ya, seperti gel atau sol yang dapat dituang. Kalau rheopeksi itu keadaan setimbangnya adalah gel. Contoh magnesia mama kalau untuk rheopeksi itu lubrikan atau clay suspension. Ya, atau suspensi clay ya, atau tanah liat ya. Nah, itu adalah rheopeksi. Jadi mungkin awalnya mudah, lama-kelamaan disimpan dia mengeras begitu ya, atau viskositasnya naik signifikan. Nah, ini tiksotropi dalam formulasi ya. Semakin tinggi tiksotropi, semakin baik stabilitas fisik dari sistem dispersi.
Kenapa? Karena berdasarkan hukum Stokes gitu ya, tentang sedimentasi, kecepatan sedimentasi itu berbanding terbalik dengan viskositas. Ini sudah kita bahas. Nah, pada saat istirahat, sistem memiliki viskositas yang tinggi. Nah, sehingga kecepatan sedimentasinya, partikelnya rendah. Nah, kan bagus ya kalau seperti itu ya, karena viskositas tinggi. Pada saat pengocokan atau pengaplikasian, viskositas akan menurun. Dan ada waktu yang cukup agar sistemnya dapat dituang. Kenapa? Karena adanya tiksotropi, ada kerusakan sementara dalam sistem sehingga viskositasnya turun dan pada periode tertentu. Gitu. Jadi nggak langsung kembali lagi menjadi kental. Nah, jadi itulah yang kita harapkan gitu ya. Ini adalah reogram tiksoterapi dalam berbagai bentuk sediaan. Ya, ini contohnya oil in water system ya. Tiksotropinya ya. Di awal mulanya dia naik begitu ya. Ini ingat ya, dia harus yang shear thickening ya. Shear thinning, artinya ketika diberikan gaya dia mudah mengalir begitu. Dan dia ketika diulang gitu ya, ternyata dia butuh waktu ya, karena dia masih encer. Jadi nggak sama ya naik dan turunnya. Naik dan turunnya itu tidak sama. Nah, ini adalah tiksotropi. Kemudian ini ya sistem suspensi. Kemudian yang ini kalau Anda lihat ya krim. Kemudian yang ini adalah untuk salep. Dan ini nanti bisa Anda coba ya di lab untuk menentukan reogram tiksotropinya. Nah, ini ada tugas ya. Silakan Anda kerjakan. Di sini ada istilah bulge and spurs pada tiksotropi. Silakan Anda cari apa itu definisi bulge and spurs. Berikan reogram dan jelaskan mekanismenya. Tugasnya ditulis tangan pada lembar poli bergaris, dikumpul pada minggu ke-14. Nah, jadi ini adalah tugasnya. Silakan Anda kerjakan. Baik ya, terima kasih. Sekian untuk materi pertemuan ke-13. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.